Oke, selamat datang di channel Data Mobilmu. Data Mobilmu adalah channel yang mengulas tentang data mobil. Yang akan kami ulas kali ini adalah data mobil dari Honda Jazz EDSi tahun 2005 transmisi Matic. Ya, sekarang kita akan berangkat. Dari data mobil ini kita akan mengukur konsumsi bahan bakar, di mana kita akan dari Boyolali, SPBU Teras Boyolali, menuju ke SPBU Karanganyar, tepatnya SPBU setelah patung Taman Pancasila Karanganyar. Oke, ini sekarang kita sudah berangkat. Kita berangkat bertiga, kita supir, satu orang dan dua anak kecil kelas 6 dan kelas 1 SD. Baik, sebelum kita mulai perjalanan, kita akan melakukan pengecekan tekanan ban pada mobil ini yang akan kita sesuaikan dengan tekanan standar dari pabrik, yaitu untuk roda depan standarnya adalah 32 PSI dan roda belakang standarnya 30 PSI. Ini lebih besar depan soalnya penggerak roda depan, dan mobilnya jenis hatchback, jadi yang belakang tidak banyak menanggung beban, jadinya tekanan rodanya 2 bar lebih rendah daripada tekanan roda depan. Ini kita menuju ke tukang tambal ban untuk melakukan pengukuran tekanan ban. Baik, untuk setelah pengukuran tekanan ban, kita akan ke SPBU Teras melakukan pengisian full ke mobil ini dengan bahan bakar Pertalite. Karena metode yang kita gunakan adalah metode full to full, jadi kita melakukan isi full di Teras, SPBU Teras, Randusari Boyolali. Terus kita menuju ke Karanganyar melakukan isi full lagi di SPBU Karanganyar. Terus kita pulang lagi ke Boyolali, isi full lagi di SPBU Teras Boyolali. Baru kita mendapatkan data konsumsi bahan bakar dari mobil Jazz EDSi tahun 2005 transmisi Matic. Ya, ini dah akan sampai ke tukang tambal ban untuk melakukan pengecekan tekanan ban. Kalau kurang kita tambahi, kalau lebih kita kurangi, sehingga tekanan bannya sesuai dengan standar. Baik, kita akan melakukan tekanan ban sesuai dengan standar. Setelah ini kita berangkatnya sekitar pukul 9. Kita langsung menuju, setelah pengukuran tekanan ban kita akan menuju ke SPBU Teras Boyolali. Ya, ini sudah berhenti di pengecekan tekanan ban. Ya, ini baru pengecekan ya. Sudah saya shoot untuk pengecekannya. Sudah selesai. Kita akan jalan lagi. Nanti akan saya cepatkan yang tidak ada dialog, yang tidak ada informasi, akan saya percepat videonya sehingga videonya tidak panjang sekali. Ini kita berangkat dari rumah, posisi di Randusari Teras Boyolali. Kita akan putar balik dulu untuk menuju ke SPBU Teras. Baik, akan saya percepat sampai di SPBU Teras. Oke. Baik, ini sudah kita percepat 8 kali kita menuju ke SPBU. Nanti perjalanan lumayan jauh, nanti akan saya percepat lagi. Ini sudah mau sampai SPBU, kita perlambat lagi. Perlambat normal. Nah, kita sekarang masuk SPBU Teras Boyolali. Untuk melakukan pengisian BBM secara full, kita matikan dulu ya videonya karena masuk ke SPBU. Saya akan melakukan pengisian dulu. Setelahnya akan kita on-kan lagi kameranya.
Kita berangkat pakai AC, menggunakan AC kecepatan blower 1 dan dengan temperatur paling dingin, pol kedingin dan kecepatan kipas 1. Ini sudah mengisi BBM. Kita akan menuju ke Karanganyar via kota. Ini kita melakukan uji coba untuk penggunaan mobil kota, lewat kota, bukan lewat tol. Di kedepannya kita akan melakukan uji coba mobil untuk naik gunung dan turun gunung, berapa konsumsi bahan bakar setelah mobil ini berusia lebih dari 15 tahun digunakan. Ini mobil yang kita gunakan dalam kondisi normal, diperlihatkan dari semua indikator tidak menyala saat perjalanan. Namun indikator menyala sebelum di starter, menunjukkan bahwa indikator normal dan tidak ada trouble. Baik, akan kita percepat sampai di sini sambil nanti kita akan kasih informasi terus. Setelah kita melakukan pengisian full mobil ini, karena metodenya adalah full to full, kita percepat lagi videonya 8 kali ya. Ini via kita setelah SPBU Teras menuju ke Kartosuro. Setelah Kartosuro nanti kita akan perlambat lagi. Kita akan menuju ke Solo. Kita lewat dalam kota, Jalan Slamet Riyadi. Ini kita sudah sampai mana ini? Oh, tol Colomadu. Lanjut. Kita ini kecepatan maksimal kita di 80. Minimalnya jangan terlalu pelan karena nanti akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Kenapa kecepatan kita maksimal 80? Karena mobil Honda Jazz IDSi ini seringnya digunakan oleh cewek, dan cewek sering kecepatannya segitu, tidak lebih dari itu. Ini sudah mau sampai Kartosuro ya, kita perlambat lagi. Kita ambil Kartosuro ini. Setelah Tugu kita lurus saja menuju ke Solo. Baik, setelah kita lepas Kartosuro, kita menuju ke Solo via kota. Ini sudah sampai Bangjo Kartosuro. Kita melaju dengan menggunakan transmisi D, hanya di D. Pada Honda Jazz IDSi ini ada mode manualnya pakai triptonik, tapi kita tidak memakainya. Tidak memakai triptonik karena kita hanya memakai D. Karena untuk penggunaan Honda Jazz IDSi ini sering digunakan cewek, dan cewek tidak mau ribet, hanya menggunakan D saja tanpa menggunakan triptonik. Kita akan simulasikan pemakaiannya seperti pemakaian umumnya mobil ini digunakan oleh perempuan. Ya, ini kita sudah sampai sebelum pasar Kleco. Kita setelah Kleco nanti akan diperlambat lagi. Ya, ini sudah 1 kali lagi. Setelah kita tadi mempercepat untuk 8 kali, ini kita perlambat lagi untuk mengetahui jalur yang akan kita gunakan adalah jalur pasar Kleco, lurus nanti Solo Square, belok kiri karena di stasiun Purwosari ada perbaikan flyover. Oke, kita akan percepat lagi ya biar menghemat waktu. Baik, kita percepat 8 kali lagi untuk mempersingkat video. Tapi untuk tahu video jelasnya nanti ada di channel Sinang Pak Tagur. Nanti di deskripsi akan saya kasih tahu channelnya. Di channel itu akan perjalanannya real, tidak dipercepat-cepat. Ini ya, kita setelah Solo Square kita belok kiri sebelum flyover yang baru dibangun di stasiun Purwosari. Kita menuju ke Bangjo atau traffic light Manahan. Mari kita percepat lagi. Baik, kita percepat sampai traffic light Manahan. 8 kali ya juga ini percepatannya.
Kita sudah mau sampai traffic light Manahan. Nah, kita sekarang ambil kanan menuju ke jalur depan dari Stadion Manahan. Kita lewat flyover Manahan. Dah, kita ini traffic light Manahan, kita belok kanan. Dah belok, kita percepat saja ya, biar tidak panjang videonya. Baik, kita percepat lagi videonya. Ini sudah sampai Stadion Manahan. Kita naik ke flyover Manahan. Lalu lintasnya ini kita recordnya hari Rabu sekitar jam 9, berangkat dari Randusari Trans Boyolali. Ini setelah kita sampai di Jalan Slamet Riyadi lagi, kita belok kiri menuju Jalan Slamet Riyadi. Tepatnya kita ada di Solo Grand Mall. Karena kita tadi menghindari pembangunan flyover stasiun Purwosari. Ya, kita sudah sampai Solo Grand Mall, di kanan jalan itu. Lanjut, kita akan percepat lagi ya. Ini lalu lintasnya agak lengang dan cerah dilakukan. Baik, perjalanan kita percepat lagi videonya. Kita percepat 8 kali lagi setelah kita sampai di pertigaan perempatan Patung Jenderal Sudirman. Kita belok kiri, ambil arah menuju ke Pasar Gede. Setelah Pasar Gede, kita menuju ke perempatan Panggung. Kita belok kanan menuju Rumah Sakit Muwardi, lanjut ke Karanganyar. Mari kita percepat lagi. Baik, kita percepat lagi. Keadaan lalu lintas tetap saja terpantau lengang, ya lancar, tidak macet karena ini banyak COVID, jadi lalu lintas di Solo tidak macet. Dulu sini daerah macet, sekarang nggak macet karena banyak orang yang tidak beraktivitas di luar. Kita akan menuju ke Bangjo Traffic Light Panggung. Semua video yang kita percepat berada di kecepatan 8 kali. Ini sudah sampai Bangjo Panggung. Setelah traffic light Panggung, kita belok kanan Panggung Jebres ya, Solo. Kita menuju belok kanan menuju ke Rumah Sakit Muwardi, lanjut ke flyover Palur. Mari kita percepat sampai flyover Palur. Ya, ini kita sekarang belok kanan setelah traffic light berubah menjadi warna hijau. Kita sangat mematuhi peraturan lalu lintas karena kita sudah lulus ujian SIM dengan nilai sangat memuaskan. Kita belok kanan lagi setelah traffic light Tiongting. Kita di belakang Kijang Innova ini AD8800SS terpantau. Ya, kita lanjut ke flyover Palur. Kita terkena Bangjo lagi. Ini baru perbaikan jalan, jadi jalannya agak menyempit. Ya, sangat cepat sekali ya videonya karena 8 kali kita percepat. Untuk mengetahui video yang lebih tidak cepat, kita akan upload di channel Muhammad Fatkur Rohim. Yang satunya lagi adalah di Sinang Pak Takur. Nanti akan saya sampaikan di deskripsi. Ini kita sekarang sudah sampai flyover Palur. Kita akan kembalikan kecepatan di kecepatan normal. Kita naik flyover Palur. Kita menuju ke Karanganyar. Kita lanjutkan percepatan lagi videonya. Setelah flyover Palur, kita langsung ke SPBU Karanganyar. Oke, kita percepat. Baik, kita naik ke flyover Palur. Kita turun lagi. Kita menuju ke SPBU Karanganyar untuk melakukan pengisian full lagi. Nanti kita pada pengisian pertama ini di Karanganyar kita mendapatkan berapa untuk konsumsi bahan bakarnya. Nanti akan kita sebutkan langsung di audio video ini.
Selain di audio video ini, kita akan juga tuliskan di deskripsi untuk konsumsi bahan bakar dari mobil yang sudah berusia 15 tahun bertransmisi otomatis. Sehingga nanti pemirsa yang menyaksikan video di channel Data Mobilmu ini bisa mengetahui konsumsi bahan bakar dari mobil yang akan dibeli. Ingat, ini hanya berlaku untuk mobil yang kita tes karena kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan perbedaan data dari mobil yang lain. Misalkan perawatannya bagaimana, gaya nyetirnya bagaimana, tekanan bannya bagaimana, terus bobot penumpang atau barang bawaan kita seberapa. Ini sudah sampai Karanganyar ya kita. Jadi ini hanya sebagai gambaran untuk pemirsa yang ingin membeli mobil, sehingga nanti saat membeli mobil dapat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk konsumsi bahan bakarnya. Ini sudah sampai SPBU Karanganyar. SPBU Karanganyar ini terletak di setelah lapangan Pancasila yang ke arah Karang Tawangmangu. Lah itu setelah lapangan Pancasila kita maju kira-kira 300 meter, nanti kanan jalan ada SPBU. Ya, kita sudah melakukan pengisian di SPBU Karanganyar dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Setelah kita isi full, saat pengisian full kita tidak melakukan shooting karena kita menjaga peraturan di SPBU. Saat masuk kita matikan dan saat keluar baru kita nyalakan lagi kameranya. Kita sudah keluar dari SPBU, sudah melakukan pengisian. Setelah melakukan pengisian, kita mereset untuk speedometernya, kita reset lagi. Ya, kita tadi lupa ya, setelah SPBU teras kita melakukan pengisian full, kita reset speedometer kita 0, terus sampai SPBU Karanganyar kita reset lagi speedometer kita. Sebelum kita reset, kita catat dulu hasilnya adalah 35,2. Jadi jarak dari SPBU Teras Boyolali menuju ke SPBU Karanganyar adalah 35,2 km. Untuk jarak seperti itu, kita tadi isi full lagi sebanyak Rp16.065. Sambil perjalanan pulang, saya akan menyampaikan data dari mobil ini. Nanti akan saya selingi dengan kecepatan yang akan ditambahkan biar lebih cepat. Untuk data yang kita dapatkan, tadi kita menempuh jarak 35,2 km. Melakukan pengisian bensin lagi untuk full lagi adalah Rp16.065. Jadi dari data ini bisa disimpulkan bahwa untuk 1 liter bensin atau pertalite dengan mobil ini, dengan mode pengendaraan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menempuh jarak 16,76 km. Wow, sangat hemat sekali dengan mobil Jazz IDSi Matic cc-nya 1500 cc yang sudah berusia 15 tahun. Kita masih mendapatkan konsumsi bahan bakar yang sangat bagus. 1 liter bisa menempuh jarak 16,76 km. Dapat disimpulkan lagi dari data ini, kita dapatkan data baru lagi. Karena ini channel Data Mobilmu, maka kita akan mendapatkan data lagi adalah 1 km kita menghabiskan biaya untuk perjalanan adalah Rp456,44.
Jadi per kilometer mobil ini membutuhkan biaya hanya Rp456,44 dengan kondisi jalan seperti ini tadi, kondisi cerah, jam 9, penumpang 3 orang, 1 dewasa dan 2 anak-anak. Kecepatan AC di 1 dan temperatur kita di paling dingin. Temperatur paling dingin dan kecepatan 1. Itu sudah dingin sekali ya. Sudah sampai ke kabin belakang untuk penumpang yang anak-anak di belakang. Mari kita percepat lagi. Kita melakukan perjalanan lagi setelah SPBU Karanganyar. Kita menuju ke SPBU Teras lagi. Setelah kita fullkan lagi di SPBU Karanganyar, kita fullkan lagi di SPBU Teras dengan rute yang hampir sama. Saya katakan hampir sama karena yang kita nanti rutenya lewat terminal Tirtonadi Solo, tidak jalan Slamet Riyadi lagi karena Slamet Riyadi satu arah dan ada pembangunan, jadi nanti kita muter-muter. Jadi kita lewatkan yang terminal Solo aja, Tirtonadi Solo. Baik, ini kita lepas dari Karanganyar. Kita belum percepat, kita akan percepat dari sini sambil saya jelaskan lagi. Baik, dari data yang saya sajikan tadi, kita dari SPBU Teras menuju SPBU Karanganyar menempuh perjalanan 35,2 km, menghabiskan pertalite sebanyak 16,62 ribu. Jadi sebanyak 2,100 liter. Data itu kita pakai untuk menjadi acuan konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Jadi jarak tempuh itu dibagi dengan jumlah liter bensin yang kita gunakan untuk menempuh jarak itu. Jadi di data ini adalah, nanti akan saya rinci di deskripsi, tapi ini akan saya bicarakan dulu. Jarak tempuh adalah 35,2 km dan kita bagi liter, jumlah banyak pertalite yang kita gunakan, bahan bakar yang kita gunakan adalah 2,1 liter. Kita mendapatkan konsumsi bahan bakar 16,76 dari pembagian itu. 1 liter kita bisa digunakan 16,76. Harga pertalite saat kita melakukan pengisian adalah 7.650. Ketika 7.650 dibagi 16,76 km, maka akan mendapatkan 1 kilometernya menghabiskan biaya 456,00 rupiah, atau pasnya adalah 456,44 rupiah. Nanti deskripsi akan saya kasih tahu cara mencari data ini di deskripsi atau di sosial media saya, di Instagram, di data mobilmu. Baik, kita akan melakukan perjalanan pulang. Dan kita percepat lagi. Oke, setelah kita mendapatkan data dari perjalanan Teras ke Karanganyar, kita percepat lagi 8 kali percepatan. Nanti setelah kita sampai SPBU Teras, kita sajikan lagi datanya berupa audio kepada Anda. Perhitungan dari Karanganyar menuju Teras kita menempuh berapa kilometer dan menghabiskan konsumsi bahan bakar berapa. Baik, ini kita percepat. Kita sudah sampai ke flyover Palur. Setelah flyover Palur, nanti kita menuju ke terminal Tirtonadi. Ini jalur yang sama dari yang tadi sampai ke traffic light Panggung, baru tidak sama karena kita menuju ke lewat underpass Gilingan
dan ke Terminal Tirtonadi. Baik, ini kita sudah sampai di sekitar Rumah Sakit Muwardi. Ya, kita ini perjalanan. Untuk perjalanan pulang karena penumpang kegerahan, maka kita menggunakan blower 2, kecepatan kipas AC 2, dan temperaturnya kita polkan di paling dingin. Ini sudah sampai traffic light panggung, kita lurus saja. Kalau tadi kita belok kanan kita tadi lewat yang kanan, kita ke mana, Pasar Gede, tapi sana jalannya satu arah dan nanti jalannya kecil-kecil karena ada pembangunan underpass, pembangunan flyover stasiun Purwosari. Jadi kita lewat Terminal Tirtonadi aja. Ini sudah kecepatan normal di video 1 kali. Kita menuju ke Gilingan. Lanjut nanti menuju ketemu lagi ke jalan traffic light Stadion Manahan. Setelah itu kita jalannya juga sama lagi, sama kayak tadi kita berangkat. Jadi kita percepat lagi biar videonya nggak kepanjangan. Oke. Ya, kita percepat lagi 8 kali. Saya sampaikan lagi, untuk mengetahui video lengkapnya ada di channel Sinang Pak Takur. Nanti ada di deskripsi. Jadi perjalanan yang tidak dipercepat nanti ada di situ. Ini perjalanan yang dipercepat biar tidak panjang. Tadi aja ini untuk informasi aja, tadi sebelum kita percepat videonya adalah sekitar 1 jam 55 menit. Sekarang setelah kita percepat hanya 52 menit untuk sementara ini. Mungkin nanti sekitar 40 menit aja sudah cukup. Panjang sekali videonya itu ya. Ini sudah sampai Taman Balai Kambang ya. Sudah melewati terminal tadi. Kita menuju ke traffic light mana namanya, Stadion Manahan. Ini sudah sampai traffic light Sumber. Ini sudah sampai traffic light Manahan. Kita kena lampu merah lagi. Kita berhenti di traffic light Manahan, kita perlambat lagi. Lanjut kita perjalanan ke SPBU Teras, kita percepat lagi karena perjalanannya juga menggunakan jalan yang sama. Oke, kita percepat ya. Baik, kita akan melakukan percepatan lagi 8 kali dari traffic light Stadion Manahan menuju jalan yang seperti tadi lagi saat kita berangkat. Karena tadi saya bilang untuk tadi berangkat dari Teras ke Karanganyar tadi menggunakan kecepatan blower AC 1 dan temperatur paling rendah, temperatur paling dingin. Karena ini perjalanannya jam 10 lebih untuk pulangnya, tadi berangkat jam 9, untuk pulangnya jam 10 lebih. Anak-anak yang di belakang kepanasan, maka saya perjalanan pulang menggunakan blower kecepatan AC blower 2 dan temperatur di yang paling dingin. Ini sudah perjalanan pulang ya. Perjalanan pulang yang sangat cepat sekali karena dipercepat 8 kali. Kita tetap menggunakan transmisi matic di posisi D dan tidak menggunakan triptonic. Kecepatannya standar, tidak ugal-ugalan, tidak akselerasinya tidak ugal-ugalan juga. Kecepatan maksimal kita di 80. Kita tidak pernah sampai 80 kecepatannya. Di bawah 80 terus. Ini sudah sampai Kartosuro. Ya, ternyata kita sudah sampai Kartosuro, bundaran Kartosuro. Sangat cepat sekali, saudara-saudara. Berhenti lagi. Ya, Bang Junnya sangat cepat karena dipercepat. Ya, kita jumpa lagi di SPBU Teras. Setelah itu kita pulang. Saat perjalanan pulang saya sajikan data untuk konsumsi bahan bakar dari mobil Jazz IDSI Matic yang sudah berusia 15 tahun dan sangat irit sekali. Tadi di Karanganyar
Teras Karanganyar menempuh jarak 35 kilometeran hanya membutuhkan bensin 16.000. Jadi 1 liternya adalah 1:16,7. Wah, itu sangat hemat sekali. Coba kita lihat perbandingannya. Kita menggunakan blower 2. Tadi blower 1 kita menggunakan, apakah mempengaruhi konsumsi bahan bakarnya, kita akan lihat di SPBU. Ya, kita masuk SPBU, kita matikan lagi kameranya. Setelah keluar nanti akan kita jelaskan untuk konsumsi bahan bakar saat kita pulang. Ya, ini kita akan belok ke SPBU Teras seperti yang SPBU tadi lagi ya. Ini bukan video yang tadi loh ya, ini video yang beda. Nanti ini dikira video yang tadi, ini beda. Ya, kita sudah keluar dari SPBU. Kita menuju ke rumah. Setelah kita dari Karanganyar ke Teras, ternyata kita menempuh jarak 34,0 km dan membutuhkan pertalite sebanyak 14.841 rupiah saja. Sangat hemat sekali. Jadi kita dapatkan data bahwa 1 liter bensinnya bisa menempuh 17,53. Wow, saya sendiri yang mengetes mobil ini terkejut dengan data ini. Sekali lagi, data ini didapat dari metode full to full. Kita full, reset 0 untuk speedometernya. Kita perjalanan berapa jauh, kita isi full lagi, kita reset lagi, berapa jarak tempuhnya. Untuk jarak tempuhnya, wow, tadi kita dari perjalanan pertama menuju ke Karanganyar adalah 1 liter bisa menempuh 16,7. Sekarang pulangnya 1 liter bisa menempuh 17,5. Wow, sangat wow sekali. Padahal transmisinya matic, umur mobilnya 15 tahun. Kok bisa masih sangat hemat sekali. Bagaimana kondisi mobil ini saat baru? Wah, sangat hemat sekali mungkin ya. Sangat hemat sekali mungkin saat barunya. Baik, itu tadi data yang kita sampaikan. Nanti kalau tidak kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Subscribe channel Data Mobilmu. Kalau ada yang mau di tes lagi mobilnya, silahkan request saja. Nanti kalau kita bisa memenuhi akan kita penuhi. Kita akan melanjutkan hunting mobil siapa lagi yang akan kita uji coba untuk keiritan bahan bakar. Tapi sebelumnya nanti kita akan tes mobil Jazz IDSi ini naik gunung, turun gunung, konsumsi bahan bakarnya bagaimana. Naik gunung dan turun gunungnya di mana? Masih rahasia. Kita akan perlihatkan di video berikutnya. Oke, kita sudah masuk gang rumah kita. Alhamdulillah perjalanan lancar. Walaupun mataharinya terik, sampai anak-anak membutuhkan blower 2, kecepatan 2 dan AC pol dingin saat pulang. Ya alhamdulillah. Walaupun tidak pada tidur ya nggak rewel. Ya, kita sudah mau sampai rumah. Sekian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen. Kalau ada kurang-kurang bagaimana, maaf. Bilang aja bagaimana, harus bagaimana untuk memperbaiki channel ini. Kedepannya, insya Allah lebih banyak lagi mobil yang akan kita uji coba konsumsi bahan bakarnya. Terima kasih. Segini aja. Jangan lupa lagi untuk follow Instagram kita di namanya juga Data Mobilmu. Nanti kita akan masukkan di deskripsi. Untuk perjalanan lengkapnya ada di channel Sinang Pak Takur. Perjalanan yang tidak dipercepat videonya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, ini sangat hemat sekali ya. 17 kilometer per liter. Wah, sangat hemat sekali mobil ini. Berangkat 16,
pulang 17, jadi rata-rata gitu 17,0 lah rata-rata untuk perjalanan dalam kota dengan mobil yang sudah berusia 15 tahun kurang lebih. Hebat ya. Itu aja, udah sampai rumah, kita akhiri video ini. Selamat siang, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.